Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amri Widiati dengan NID N0609058001 dari Universitas Karya Husada Semarang, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan di dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pembelajaran sebagai bagian persyaratan dari sertifikasi dosen. Adapun pada penilaian deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester dan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Berikut ini adalah uraian lengkap RPS mata kuliah keperawatan gawat darurat yang dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran, penguatan kompetensi, dan penerapan praktek keperawatan gawat darurat secara profesional sesuai kebutuhan dunia layanan kesehatan. Mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah KEP 5426 semester 5, total SS 3 SKS, diantaranya adalah teori 1 SKS, praktek 1 SKS, dan praktek klinik 1 SKS. Dosen pengampu Nesa Amrih Widiati, Magister Keperawatan, Nestindi Hapsari, Magister Keperawatan. Waktu ditempuh selama 14 minggu, teori 14 kali tatap muka 100 menit, praktikum 14 kali tatap muka 170 menit, sedangkan praktek klinik selama 1 minggu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu memahami ilmu keperawatan gawat darurat untuk melakukan asuhan keperawatan kegawat daruratan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan kegawat daruratan untuk melakukan asuhan keperawatan kegawat daruratan kepada klien melalui kerja tim. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan gawat darurat pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan gawat darurat untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan gawat darurat dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Yang kelima, mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan gawat darurat dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Yang keenam, mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan gawat darurat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah keperawatan gawat darurat, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan gawat darurat kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami kondisi kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan gawat darurat. Deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawatan, kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim, mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing. Mata kuliah persyaratan yang pertama anatomi fisiologi, yang kedua keperawatan dasar, yang ketiga keperawatan medikal bedah 1, yang keempat farmakologi, yang kelima patofisiologi, yang keenam manajemen keperawatan. Item penilaian pada mata kuliah keperawatan gawat darurat di sini adalah penugasan individu 15%, penugasan kelompok 15%, keaktifan di kelas 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, dengan total 100%. Bentuk pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama pembelajaran tatap muka, yang kedua studi kasus, yang ketiga simulasi dan role play, yang keempat praktikum laboratorium, yang kelima pembelajaran berbasis masalah, yang keenam tutorial dan refleksi, dan yang terakhir adalah praktek klinik. Materi pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama adalah konsep keperawatan gawat darurat, yang kedua konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, yang ketiga konsep asuhan keperawatan gawat darurat, yang keempat mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi berbagai gangguan sistem tubuh, yang kelima adalah praktikum prosedur keterampilan kegawat daruratan. Referensi mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama adalah Emergency Nursing Asosiasi tahun 2013, Manual of Emergency Nursing, Principle and Practice. Yang kedua Emergency Nursing Asosiasi 2018, Emergency Nursing Core Curriculum. Yang keempat adalah Test Short BE dan COS I 2014 tentang Emergency Nursing Meet Incredible Easy, dan yang kelima adalah Sumper dan Kendrelly Sanders Nursing Survival Guide Critical Care dan Emergency Nursing. Demikian rangkaian RPS mata kuliah keperawatan gawat darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Pada kesempatan hari ini Bu Amre mau memberikan
materi mengenai pokok bahasan pertemuan yang ke-12 selama 50 menit mengenai CPR atau kardiopulmonari resusitasi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini Anda semuanya mampu melakukan high quality CPR untuk usia dewasa dan high quality CPR untuk anak dan bayi. Oke, tujuan khusus mata kuliah ini khusus di mata kuliah CPR adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian CPR ataupun BHD, menjelaskan konsep rantai kehidupan manusia, menjelaskan teknik RJP, mengidentifikasi tanda, gejala henti napas dan henti jantung, mampu melakukan RJP pada orang dewasa. Kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, apakah sudah pernah mendengarkan atau mempelajari istilah kardiopulmonari resusitasi atau istilah lain resusitasi jantung paru, basic life support atau bantuan hidup dasar sebelum mata kuliah hari ini? Belum pernah, Ibu. Oke, belum pernah. Kita lanjutkan. Apa sih itu bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar adalah serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan dalam kondisi pasien gawat darurat. Ketika seseorang atau pasien telah mengalami kegagalan organ vital yang dapat mengancam nyawa pasien. Serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti napas dan henti jantung. Istilah lain adalah cardiac arrest. Henti napas, henti jantung. Oke. Kenapa BHD itu penting? BHD penting karena merupakan beberapa cara sederhana yang dapat mempertahankan hidup seseorang untuk sementara waktu. Ya, mempertahankan hidup seseorang untuk sementara waktu. Intinya adalah bagaimana menguasai dan membebaskan jalan napas. Pada pasien henti napas henti jantung tadi, bagaimana membantu mengalirkan darah ke tempat yang penting, ke organ vital dalam tubuh manusia, sehingga pasokan oksigen akan sampai ke otak dan terjaga untuk mencegah terjadinya kerusakan, kematian sel otak. Ya, jadi kematian sel otak bisa permanen apabila tidak segera dilakukan BHD. Kapan BHD itu bisa kita lakukan? Jika pada suatu keadaan ditemukan korban atau pasien dalam penilaian dini terdapat gangguan tersumbatnya jalan napas, tidak ditemukan adanya nafas atau tidak adanya nadi, maka penolong harus segera melakukan bantuan hidup dasar. Apabila dalam bantuan hidup dasar mengalami keterlambatan dalam hitungan menit, maka mempengaruhi keberhasilan BHD. Keterlambatan BHD 1 menit, kemungkinan berhasil hanya 98 dari 100 pasien. Keterlambatan 4 menit akan menyebabkan kemungkinan keberhasilan 50 pasien dari 10 pasien. Keterlambatan 10 menit, 1 dibanding 100. Oke, kemudian contohnya ini. Siapa yang kiranya bisa mengalami henti napas henti jantung? Yang pertama, yang utama adalah pasien yang mempunyai sakit kardiovaskuler, sakit jantung. Yang intinya di sana ada penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner, pembuluh darah arteri jantung yang nantinya menyebabkan gangguan irama jantung yang akhirnya menyebabkan henti jantung. Tandanya seperti apa? Seperti ada di gambar, akan merasa nyeri dada sebelah kiri. Rasanya berbagai macam. Contohnya ada nyeri yang tertusuk-tusuk, nyeri yang terbeban benda berat, yang bisa saja menjalar ke daerah punggung, leher, sampai ke lengan. Itu adalah tanda-tanda pasien dengan penyakit infak miokard akut. Jadi pembuluh darah jantungnya mengalami infak. Oke, bisa mengalami serangan jantung dan mengalami henti jantung. Kemudian apabila mengalami henti jantung, henti napas, tentu saja otak tidak akan tersuplai oksigen. Ya. Oke, kalau otak kita tidak tersuplai oksigen selama hitungan 6-8 menit akan menyebabkan kematian. Oke, ada 2 jenis kematian, ada kematian klinis dan kematian biologi. Kematian klinis tandanya adalah tidak ada napas dan tidak ada jantung berdetak atau tidak ada nadi. Kalau mati biologis adalah kerusakan sel otak, mati batang otak atau mati otak. Kemudian ini rantai kelangsungan hidup pasien dengan gagal jantung, dengan henti jantung. Apabila di hospital, in hospital yang gambar paling atas, oke, IHCA ya, in hospital cardiac arrest istilahnya. Ini IHCA, in hospital cardiac arrest,
Yang pertama adalah pengawasan dan pencegahan dini apabila ada tanda-tanda kegawatan. Kemudian apabila kita temukan pasti ada tanda-tanda henti napas, henti jantung, maka kita langsung call emergency. Ya, call emergency. Bagaimana caranya call emergency? Apabila pasien di UGD, pastinya kita akan memencet lampu yang menandakan itu pasien emergency. Atau pasien tersebut akan dipindahkan ke ruang resusitasi untuk mendapatkan tindakan CPR. Tapi kalau ternyata pasien di rumah sakit tetapi di ruang rawat biasa, maka kita wajib memanggil code blue, kode biru, tim emergency. Bagaimana caranya? Code blue, ruang mawar lantai 5 kamar 11, Tuan Joni cardiac arrest. Code blue. Tentu saja tim code blue yang mendengarkan itu kan seluruh rumah sakit akan mendengarkan ya panggilan itu. Yang terdekat ruang mawar tadi akan segera lari bersama tim ya. Si perawat yang tadi mendeteksi dini akan melakukan CPR sampai tim code blue akan datang. Sampai tim code blue datang ke ruang mawar lantai 5 kamar 11 ke Tuan Joni tadi. Oke, CPR terus. Kemudian tim code blue datang akan menggantikan perawat yang pertama. Oke, apabila tim code blue mendapati adanya hasil listrik jantung atau elektrokardiografi, ada ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi, maka dilakukanlah defibrilasi dengan cepat. Ya, ada mesin yang memberikan kekuatan lebih dari manusia, 180 joule, 200 joule untuk membangunkan jantung yang tadi berhenti berdetak. Gitu. Kemudian baru perawatan pemulihan pasca henti jantung. Seandainya henti jantung itu di luar rumah sakit, di masyarakat awam, tentu saja kita yang menjadi orang awam langsung menghubungi call emergency 119 atau rumah sakit terdekat. Kemudian sambil menunggu ambulan datang, masyarakat awam akan melakukan CPR. Ternyata di situ kita medis. Boleh nggak seorang perawat melakukan CPR? Boleh, nanti ya, boleh. Jadi kita lakukan CPR terus sampai dengan ambulan datang. Kemudian baru ada perawatan medis di situ di tempat atau lanjut di rumah sakit. Dibawa oleh ambulan dengan tim medis dengan peralatan lengkap dan obat yang lengkap. Begitu. Oke, ini contoh untuk kita mau melakukan CPR. Apabila di masyarakat awam kita temukan kondisi korban tampak tergeletak tidak sadarkan diri, kita pasti akan cek respon pasien ya dengan menepuk dada pasien dengan keras dan menyebutkan nama apabila kenal atau menyebutkan gender korban. Kemudian kita pastikan call emergency 119 atau rumah sakit terdekat. Sambil menunggu kita cek nadi dan napas pasien. Cek nadi dan napas pasien dalam waktu kurang dari 10 detik. Jadi kita melihat dada, kembang kempisnya dada, tangan kita akan meraba nadi karotis, di mana 2-3 cm ke kiri ataupun ke kanan dari titik jagun. Kita akan meraba di situ, kurang dari 10 detik, mata dan tangan akan menilai apakah pasien henti napas dan henti jantung. Apabila kita temukan tidak ada napas, tidak ada jantung, maka lakukan kompresi. Kompresinya berapa? 30 kali kompresi, 2 ventilasi. Kita evaluasi selama 20 menit. Terus 30 kompresi, 2 ventilasi. Kita evaluasi selama 20 menit. Terus 30 kompresi, 2 ventilasi. Setiap 2 menit kita cek apakah nafas ada, apakah nadi ada. Kan begitu. Kemudian apabila napasnya ada, nadinya ada dari 2 menit tadi, maka langsung posisikan pasien miring mantap, recovery posisi. Kita evaluasi setiap 2 menit sekali. Napasnya masih ada, nadinya masih ada. Tapi apabila setelah ini kita lihat napasnya tidak ada, nadinya ada, maka kita bantu nafas. Rescue breathing namanya. 1 napas tiap 6 detik. Setiap 6 detik kita bantu napas. Setiap 6 detik kita bantu napas. Kalau di rumah sakit kita memakai alat BVM untuk pernapasan, kalau di luar rumah sakit kita tidak diwajibkan untuk memberi ventilasi.
atau pernapasan buatan. Kenapa? Untuk mencegah infeksi silang, ya, antara pasien dan penolong. Begitu. Tapi kalau ada alat bariernya, boleh. Kalau kita sebagai medis, tim ambulan tadi, pasti kita sudah mempersiapkan alat ventilasi, BVM, kita lakukan, gitu ya. Oke, kalau orang awam tidak perlu melakukan bantuan ventilasi, cukup kompresi sampai ambulan datang. Kalau orang awam, sama ya. Oke, kemudian bagaimana kedalamannya saat kita kompresi? Antara dewasa, anak, dan bayi berbeda-beda. Ya, kedalaman usia dewasa 5-6 cm. Kalau anak-anak usia 1 tahun sampai puber, di situ berapa? 1-3, maaf, anak-anak 3 cm kedalaman kompresi. Namun untuk rasio tergantung penolongnya. Kalau anak-anak, kalau penolongnya 1 sama dengan dewasa, rasionya 30:2, 30 kompresi 2 ventilasi. Tapi kalau penolongnya 2, rasionya 15 kompresi 2 ventilasi. Oke, teknik kompresinya bagaimana? Kalau orang dewasa pakai 2 tangan, tapi kalau pada anak-anak 2 atau 1 tangan, ya. Kalau pada bayi 2 jari atau 2 jempol untuk kompresi dadanya, gitu. Oke. Ini untuk menentukan kualitas yang tinggi saat kita kompresi. Yang pertama adalah ability, kemampuan penolong, kemampuan teknik kompresi yang benar, kecepatannya, kedalamannya, dan posisi sikunya harus tepat. Kemudian efektifnya, ya, efektifnya. Oh, kedalamannya dewasa tadi 5-6 cm, kecepatannya 100-120 kali per menit, gitu ya, efektifnya. Dan ada proses recoil, ya. Jadi saat kompresi, saat menekan, kemudian mau menekan kembali, ya, biarkan diafragma dinding dada kembali maksimal baru dikompresi lagi, begitu. Oke. Kemudian time, kapan kita segera kompresi? Kurang dari 10 detik setelah kita mendeteksi adanya henti napas, henti jantung, kurang 10 detik. Jadi kita segera lakukan CPR dengan kualitas tinggi. Begitu ya. Oke, ini kriteria tambahan dari high quality CPR, ya. Kita memberi tekanan cepat, tekanan kuat, full chest recoil. Tadi adalah dada biar kembang dulu baru kita tekan kembali. Rasio kompresi dada dan ventilasi harus tepat, 30:2 kalau 1 penolong dewasa. Kalau anak-anak, kalau 1 penolong 30:2, kalau 2 penolong 15:2. Oke. Kemudian ini minimal interupsi saat CPR. Ya, diberi waktu ada interupsi hanya kurang dari 10 detik. Contohnya, penolong pertama saat kompresi kecapean, ya kan, akan diganti oleh temannya. Boleh, ya, kurang dari 10 detik pergantian kompresi. Kemudian ini posisi kompresi tadi, ya, harus tegak lurus. Tangannya, sikunya, badan penolong dengan badan korban. Tempatnya, ya, tempat kompresinya di 1/2 atau setengah garis sternum, ya, garis sternum, setengah garis sternum, sejajar puting susu. Disinilah titik kompresi kita meletakkan telapak tangan kita. Dengan kita kunci, ya, telapak tangan kita kunci seperti gambar ini. Oke, kunci, tegak lurus, kan gitu kan? Oke. Kompresinya, tekanannya 5-6 cm, banyaknya 100-120 kali per menitnya, gitu ya. Sikunya saat kompresi tidak boleh nekuk, jadi kekuatannya ada di bahu, bukan begini ya. Oke. Nah, nanti, oke. Setelah materi ini kita akan skill lab untuk mempraktekkan CPR dengan manikin. Oke, ini posisi kalau kita memberikan CPR pada anak-anak ataupun bayi dan dewasa. Tangan yang ada di gambar itu adalah membebaskan jalan napas, ya, membebaskan jalan napas supaya pasien bisa bernapas dengan baik saat kita beri ventilasi atau bantuan pernapasan dengan teknik Headle Chin Lift seperti itu. Bagi pasien yang tidak trauma atau bukan karena korban kecelakaan atau dengan adanya tanda trauma servikal atau ada jejak di leher, tidak diizinkan membebaskan jalan napas dengan teknik Headle Chin Lift seperti gambar ini.
nanti periode berikutnya akan kita ajarkan manajemen RW dengan alat tanpa alat. Oke. Kemudian ini terkait dengan high quality CPR sudah tadi ya. Iya. Kemudian ini terkait dengan ventilasi yang adekuat yang kita berikan tadi, ya kan? Kita akan memberikan satu ventilasi selama 5 sampai 6 detik, ya kan? Satu kali pencet 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Yang keenam ya, istilahnya yang saya katakan tadi dengan angka itu kita hitung itu 1 detik kan gitu ya. 6 detik kita beri ventilasi. Ya, hitungan maksimal ya 10 kali dalam menit dalam memberikan ventilasi. Apabila ya pasiennya tadi tidak ada napas tapi ada nadi. Ya, tapi kalau henti jantung ada napas ada nadi tadi 30/2, 30 kompresi, 2 ventilasi tanpa dihitung 1.000 2.000. Ya, tapi diberi ventilasi. Dengan apa? Dengan kualitas. Ya, oke, tinggi. Berikutnya ini langkah-langkah CPR. Kalau tadi saya tunjukkan dari gambar, kalau ini singkatan untuk mempermudah kita menghafalkan. Ya, DRCAB, D danger, pastikan keamanan sebelum kita melakukan CPR. Jadi pasien saat kita CPR tidak memakai bantal, ya kan? Tidak di atas kasur yang mempunyai pir. Jadi di atas datar ya dan keras, tidak memakai bantal. Ya, bajunya bisa dibuka, begitu. Kemudian kita medis harus memakai APD, handscoon, ya kan? Terutama gaun ataupun topi. Oke. Kemudian kita cek respon pasien. Ya, cek respon pasien dengan tepuk bahu dengan keras sambil memanggil nama kalau kita kenal, begitu. Kemudian kita cek sirkulasinya bagaimana, nadi karotisnya, ya, pernapasannya kurang dari 10 detik, ada napas atau tidak, ada nadi atau tidak. Kemudian kita lakukan pembebasan jalan napas. Ya, tadi kalau tidak trauma pakai ventilation lift, kalau trauma pakainya teknik jaw thrust. Atau dengan alat memasang oroparingal RW masuk ke mulut. Yang berikutnya adalah bantuan pernapasan. Gitu ya. Bantuan pernapasan kita berikan 2 kali setelah kompresi. Jadi kita kompresi, kemudian kita posisikan jalan napasnya aman, ventilation lift, baru kita beri ventilasi 2 kali gitu. Oke, saya pastikan gambar yang kedua ya. Kemudian ini beberapa video yang bisa dilihat di rumah, di kos untuk proses pembelajaran sebelum masuk di laboratorium. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan materi hari ini adalah CPR harus kita bisa melakukan kompresi dengan tekanan cepat, dinamis, ya, tekanan kuat, full charge recoil. Ya, minimal interupsi kurang dari 10 detik, ventilasi kita berikan adekuat ya, dengan ambubek tadi ya, BVN tadi kita beri ventilasi. Kemudian rasio kompresi dada dan ventilasi dipastikan 30/2 satu penolong untuk dewasa. Kemudian apabila pasiennya sudah ada nadi udara dan napas, setelah kita evaluasi setiap 2 menit kita temukan ada nadi dan ada napas, maka kita posisikan recovery position tadi, miring mantap. Oke, kita akan diskusi di sini. Apakah ada pertanyaan di langkah-langkah RCP, BHD atau CPR? Saya Bu. Oke. Ya. Terus saya mau bertanya. Silakan. Untuk masalah henti jantung, siapa saja yang bisa mengalaminya dan kapan atau dalam kondisi seperti apa hal itu bisa terjadi? Oke. Jadi henti jantung bisa kita alami semua usia. Ya, baik bayi, anak, remaja, dewasa, lansia. Oke. Dan kapan kan itu ya? Kapan? Oke. Kalau mempunyai riwayat penyakit jantung, ya, ada penyempitan pembuluh darah jantung ataupun penyumbatan, kemudian terjadi serangan jantung yang nantinya akan menyebabkan henti jantung. Jadi ada seseorang yang mempunyai penyakit jantung koroner. Yang kedua, seseorang yang tidak mempunyai penyakit jantung koroner. Contohnya olahragawan atau atlet, atau seseorang yang melakukan aktivitas bermain ya bola ya, istilah lain kalau ada cedera ataupun trauma dada yang tidak menyebabkan ya kerusakan jantung dan strukturnya ya, itu bisa terjadi ya henti jantung. Kapan itu terjadi? Apabila saat itu jantung berkontraksi, beristirahat, mau berkontraksi lagi,
Saat itulah ada hantaman, ya, ringan, sedang ataupun keras di dada si korban. Ya, saat kondisi jantung berhenti dan mau berkontraksi, disitulah terjadi kekonsletan listrik jantung. Kemudian terjadilah henti jantung. Tidak mempunyai latar belakang penyakit jantung. Ya. Kemudian ada istilah lain yang ya trauma dada, tetapi menyebabkan kerusakan struktur jantung. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja yang dimana ada tanda-tanda trauma dada. Seperti apa tanda-tanda trauma dada? Ada jejas di daerah dada, ada warna lebam di daerah dada. Kita muncul kecurigaan adanya trauma dada, begitu. Tiba-tiba pasiennya henti napas, henti jantung. Ya, itu bisa menyebabkan kondisi yang membutuhkan CPR. Oke. Kemudian ada kondisi yang overdosis obat atau keracunan makanan. Ya, karena apa? Sesuatu hal yang berlebihan kalau masuk ke dalam tubuh kita akan bersifat racun. Ya, itu akan menyebabkan gangguan irama jantung, kelistrikan jantung yang nantinya akan menyebabkan henti jantung. Oke, sudah puas? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Sebelum kita akhiri, ya, saya akan mencoba beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah materi yang saya berikan hari ini dipahami oleh Anda semua. Oke, saya mau bertanya terkait dengan kualitas tinggi CPR, itu apa saja? Kualitas tinggi CPR. Ya, kualitas yang tinggi saat kita CPR, apa yang harus kita miliki? Kemampuan apa yang harus kita miliki? Teknik kompresi yang benar. Ya, teknik kompresi yang benar. Kita mempunyai kemampuan, ya, teknik kompresi yang benar. Ya kan? Kecepatannya, kecepatannya, kedalamannya, posisinya, kan gitu kan? Oke. Kalau efektivitas CPR, kecepatannya berapa kali per menit? 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman untuk dewasa kompresi 5 sampai 6 cm. Oke, ya, baik. Ada satu lagi terkait dengan posisi, ya, posisi penolong. Di manakah posisi penolong saat CPR? Kalau dilihat dari gambar, di samping pasien. Oke, di samping pasien. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Oke, baik. Terima kasih. Semua sudah terjawab dengan baik. Saya yakin saat nantinya kita skillab, Anda bisa melakukan secara mandiri terkait dengan prosedur BHD ataupun CPR hari ini. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.